Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan eh, persoalan potensial pada balok sebagai berikut. Nah, balok ini punya panjang B, lebar A, tinggi C di sini. Ya, di mana A, B, C ini tentu saja panjangnya tidak sama. Nah, distribusi potensial di sini pada dinding-dindingnya bernilai 0 kecuali pada bagian atapnya di sini potensialnya bernilai V0. Nah, maka apabila di dalam ini tidak punya sumber, maka berlaku persamaan Laplace yang definisinya Laplacian V sama dengan 0 ya. Tentu saja Laplacian ini sebagai fungsi V ini sebagai fungsi X, Y dan Z. Maka tentu saja kita gunakan definisi Laplacian pada koordinat Kartesian di sini kita punya dou 2V per dou X kuadrat plus dou 2V per dou Y kuadrat plus dou 2V per dou Z kuadrat sama dengan 0. Nah, oke. Nah, solusi yang kita tawarkan di sini adalah tentu saja menggunakan solusi separasi variabel, yang mana kita memisahkan variabel x-nya, y-nya, dan variabel z-nya. Sehingga kalau ini dimasukkan ke persamaan ini akan menjadi ya turunan pertama terhadap x, maka yang selain itu diabaikan ya, dz d2 x per dx kuadrat terhadap y, berarti yang x sama z nya dikeluarkan, d2 y per dy y kuadrat terhadap z, maka x y yang dikeluarkan gitu kan, z per dz kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita ini kita kalikan variabel seper x y z, sehingga kita dapatkan di sini seper x d2 x besar per dx kuadrat plus seper y besar d2 y per dy kuadrat. Ini bisa kita pindahkan ke ruas sana, berarti min seper z d2 z per dz kuadrat. Kalau kita lihat di sini, kita telah berhasil memisahkan antara variabel xy dan memisahkan antara variabel fungsi z. Nah, sehingga ini sama dengan ya katakanlah kita punya konstanta baru di sini yang nilainya sama dengan min gamma kuadrat di sini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan pada bagian z itu adalah d2 z besar per dz kecil ini sama min k kuadrat z besar sama dengan 0. Dan ini punya solusi ya, solusinya itu adalah solusi sinus kosinus hiperbolik ya, sinus hiperbolik kz plus b kosinus hiperbolik kz situ. Nah, ini solusi yang pertama, solusi z. Nah, lantas bagaimana untuk solusi yang lain di situ ya. Nah, oke, jadi ini bagian z ya. Nah, sekarang pada bagian x dan y ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, itu seper x d2 x besar per dx kuadrat plus seper y besar d2 y besar per dy kuadrat sama dengan min gamma kuadrat. Nah, ya tentu saja kita bisa, kalau ini konstanta maka masing-masing ini dapat kita misalkan sebagai suatu konstanta ya, suatu konstanta yang baru gitu ya, sebagai suatu konstanta yang baru. Misalkan saja ini adalah konstanta min alfa kuadrat, yang ini adalah min beta kuadrat gitu. Nah, oke. Ya, maka kita bisa pisahkan ya bagian x ya, bagian x. Nah, di situ. Nah, kita bisa pisahkan yang bagian x ya. Nah, bagian x. Nah, ini bagian x. Nah, gitu. Sehingga kita punya di sini ya d2x besar per dx kuadrat plus alfa kuadrat x itu sama dengan 0. Nah, oke. Nah, selanjutnya dari sini kita dapatkan solusi ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka kita punya solusi sinus kosinus. Katakanlah c sinus ya. Ini sinus ini variabelnya gamma kuadrat ya, bukan k. Saya salah. Sini gamma kuadrat ya, di sini gamma ya, h gamma z, ini h gamma z. Jadi
keliru tadi, ini H gamma Z. Nah, gamma Z. Nah, oke. Ini maka C sinus alpha X ya plus D cosinus alpha X. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama untuk bagian Y gitu. Bagian Y kita punya D2Y besar per dy kuadrat plus ya beta kuadrat y besar itu sama dengan 0, maka kita punya di sini y sebagai fungsi y itu sama dengan ya katakanlah e sinus beta y plus f cosinus beta y. Nah, dari konstanta ini tentu saja di sini memenuhi alfa kuadrat plus beta kuadrat sama dengan gamma kuadrat di sini. Nah, maka kita bisa dapatkan solusi sementara ya, solusi sementara. Nah, kenapa saya katakan sementara? Karena ini nanti masih perlu dikenakan syarat-syarat batasnya, gitu kan? Tadi kan x kali y kali z, jadi kita punya c sin alpha x tambah d cos alpha x, y-nya adalah e sin beta y ya, tambahkan f cos beta y. Nah, dikalikan komponen z-nya tadi adalah sinus hiperbolik gamma z plus b cosinus hiperbolik gamma z. Nah, ini adalah solusi sementara ya. Kita bisa manipulasi lagi dengan melibatkan syarat-syarat batasnya begitu. Nah, oke. Nah, yang pertama kita tahu bahwa ketika di bawah di sini, di bagian bidang x di sini, bidang x sini, ketika x-nya 0 maupun x-nya sama dengan a, itu potensialnya tetap bernilai 0 ya. Sehingga kita dapatkan di sini x ketika 0 itu bernilai 0, sehingga kita punya di sini c sin alpha x alpha 0 ya tambah d cos 0 sama dengan 0, sehingga kita punya di sini d sama dengan 0, sehingga solusi sementaranya akan menjadi c sinus alpha x. Nah, sama juga untuk x bagian a sama dengan 0 juga, sehingga kita punya di sini x a di sini sama dengan c sin alpha x itu sama dengan 0. Sehingga di sini alpha x itu harus memenuhi alpha x itu harus memenuhi katakanlah bilangan bulat ya, bilangan bulat NP gitu kan, dimana n-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga kita punya di sini alpha itu sama dengan NP per x. Maka solusi yang tepat ini adalah setelah melibatkan syarat-syarat batasnya di sini Cn ya, tentu saja alfanya ini kan sekarang bergantung pada n, sehingga di sini c-nya juga bergantung pada n, gitu kan? Ini sin alfanya n p per ini a ya, ini a np per a x situ. Nah, kita lakukan dengan cara yang sama untuk bagian y ya, bagian y. Nah, ini y pada bagian 0, kalau kita lihat di sini pada sumbu y ya, potensialnya pun tetap bernilai 0 di sini, baik ketika y-nya 0 maupun y sama dengan b di sini. Karena di dinding-dindingnya masih 0, kecuali di bagian atap nanti ketika kita libatkan v ketika z-nya sama dengan c begitu. 0. Nah, sehingga kita punya di sini e sin 0 tambahkan f cos 0 sama dengan 0, sehingga di sini f-nya sama dengan 0. Sehingga ya, kita punya solusi di sini sama dengan e sinus beta y gitu ya. Nah, tentu saja karena tadi potensialnya di y sama dengan b itu 0, sehingga kita punya di sini y b itu sama dengan c. Ini kan ini a ya, ini a tadi e sin beta b itu sama dengan 0. Maka beta b itu sama dengan ya katakanlah ini sama dengan bilangan bulat m p ya, dimana m-nya 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga beta di sini kan sama dengan mp per b gitu. Nah, maka kita punya solusi yang tepat di sini adalah y sebagai fungsi y. E-nya sekarang tentu saja bergantung pada m ya, bergantung pada m, maka kita punya em sinus ini mp per beta per b y gitu. Nah, kita sudah dapatkan solusi x yang tuntas, dan kita sudah dapatkan solusi y yang sini tuntas ini. Nah, yang berikutnya adalah bagian z gitu.
Nah, yang bagian Z, nah tentu saja kalau misalkan Z-nya itu 0, ya ketika Z-nya 0 itu sama dengan 0. Ya, kenapa ya? Kita bisa lihat pada bagian dasar sini Z0 itu 0 potensialnya, sehingga ketika Z-nya 0 itu 0. Nah, sehingga kita punya di sini ya A sin hiperbolik 0 plus B cos hiperbolik 0 sama dengan 0, sehingga B-nya sama dengan 0. Nah, maka kita punya solusi Z fungsi Z itu adalah A sin hiperbolik K maaf bukan K gamma Z gitu kan. Nah, oke, nah sekarang bagaimana ketika Z? Nah, ketika Z sama dengan C gitu. Nah, tentu saja ini sudah masuk ranah yang berbeda ya. Nah, kalau kita nanti masukkan itu sudah melibatkan potensialnya di sini. Nah, di sini A sin hiperbolik. Nah, gamma itu tadi definisinya adalah eh, alfa akar alfa kuadrat plus beta kuadrat ya. Nah, ini kan akar alfa kuadrat plus beta kuadrat Z. Nah, itu. Dimana alfa itu kan sama dengan NP per A dan beta adalah sama dengan MP per B. Nah, sehingga kita punya di sini ini kan A sin hiperbolik P, ya ini kan akar ya eh, M kuadrat ya. Di sini jadinya N kuadrat per A kuadrat plus M kuadrat per B kuadrat Z gitu. Ini adalah solusi Z fungsi Z sini. Ya, gitu. Nah, tentu saja nah begitu ya. Nah, oke ya. Berikutnya nanti kita bisa cari berapa konstantanya masing-masing di sini. Nah, begitu. Nah, tentu saja A-nya sekarang di sini kalau kita lihat, ya kalau tadi kan C-nya bergantung pada N karena ada alfa yang bergantung pada N, dan E-nya bergantung pada M karena mengandung beta yang bergantung pada M. Nah, sekarang A ini bergantung pada M dan N. Nah, di sini N, M. Nah, begitu. Nah, sehingga solusi total itu V X Y Z ya. Semuanya sekarang bergantung pada N dan M ya. Maka kita bisa tuliskan sigmanya gitu. Untuk N 0 tak hingga ini M 0 tak hingga ya. Di sini ada ada konstanta A, nanti kan X kali Z kan. Ini kali ini, sehingga ya anggap saja kita punya konstanta baru ya, sebut saja ANM gitu ya. ANM yang kita pakai itu ANM ya. Nanti sini ada sinusnya masing-masing ya. Sinus tadi NP per AX, ada sinus MP per BY, ada sinus hiperbolik P itu akar N kuadrat per A kuadrat plus M kuadrat per B kuadrat Z. Nah, ini ya kita pakai yang A N M ya, karena sebenarnya nanti kalau misalkan ini A nya bergantung pada N dan M, maka logikanya nanti kalau kita masukkan C sama E nya itu kan akan jadi satu kan konstanta di sini ya. Kita pilih aja ya A kalikan C sama kalikan E itu adalah konstanta baru ya, sebut saja kita pakai yang A N M di sini ya, gitu. Nah, oke, kita telah dapatkan solusi sementaranya ini. Nah, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang itu adalah ya kalau kita berapa ANM itu ya? Berapa ANM di sini? Ya, berapa ANM? Kalau kita cari ANM maka kita harus libatkan modul ortogonalitas. Nah, maka kedua ruas ya, di sana V ketika X, Y, ketika Z-nya sama dengan C tadi itu sama dengan V0. Nah, sehingga kita ini V0 ya, ini V0. Nah, dan Z-nya di sini sama dengan C. Nah, maka sekarang ini akan menjadi ya, sigma NM ya, di sini ANM ya, sinus NP per AX sinus MP per BY. Nah, sini Z-nya kan sama dengan C ya. Sini sinus akar, nah itu N kuadrat per A kuadrat plus M kuadrat per B kuadrat C situ. Nah, itu sama dengan V0. Nah, oke. Nah, sekarang kita lakukan ortonormalitas ya. Maka kita katakanlah ya, kita integralkan dari kedua ruas dikalikan sin kali sin. Nah, itu misalkan aja V0 kan konstanta ya, maka kita bisa integralkan. Nah, batasnya dari 0 sampai A ini sin
ya. Ini yang bagian X tak kalikan, katakanlah integral sin P pi per A X ya. Ini dikalikan integral dx. Nah, nanti dikali yang bagian yang Y itu kan 0 sampai B ya. Sin ya katakanlah ya Q pi per A per B Y dy. Nah, begitu. Nah, sudah cukup. Itu kan, nah, ini sama dengan ini A N M ya, sigmanya kita abaikan lah ini. Terus ini kan sinus ini kan nggak ikut integral ya. Nah, sini nggak ikut integral, berarti kan n kuadrat per A kuadrat plus m kuadrat per B kuadrat C gitu. Nah, berikutnya integralnya ini ya, integral 0A ya sinus n pi per AX dikalikan sinus P pi per AX ya. Sinus ya P pi per AX dx ya. Nah, dikalikan lagi integral 0 sampai B tadi ya, sinus ya tadi M pi per B Y dikalikan sinus ya, ini kan M ya, sinus Q pi per B Y. Nah, ini dy. Nah, kita tahu bahwa dari prosedur fisika matematik ya, integral ini hasilnya adalah eh, A per 2 delta NP ya, tergantung pada fungsi delta Dirac di sini, delta Kronecker. Ini delta M MQ gitu. Nah, integral 0 sampai A dari sinus itu tadi ya, kalau ini ya, kalau integral sin ya, integral sin P pi per AX itu kita harus tahu jawabannya di situ. Integral itu ya kita bisa hitung ya. Nah, integral 0 A ya sinus P pi per AX dx ya. Berarti kan ini hasilnya adalah min A per P pi ya cos ya P pi per AX dari 0 sampai A. Maka kita punya di sini min A per pi P di sini cos ya P pi sini kurangi 1 ya. Cos P pi itu sama dengan min 1 pangkat P ya. Nah, kita punya kombinasi yang kalau misalkan cosnya P nya 1, berarti cos 180 kan min 1. Kalau P nya 2, cos 360 kan 1 ya, min 1 pangkat 2 1. Jadi kombinasinya genap ganjil ya. Sehingga kita punya di sini A per pi P di sini 1 min, nah min 1 pangkat P di situ. Nah, dengan cara yang sama untuk bagian yang B tadi sin ini Q pi per A Y per B Y dy itu sama dengan min B per pi P P Q ya. Sini cosinus ya Q P per B Y dari 0 sampai B ini sama dengan ya min B per P Q cos Q P min 1. Nah, ini adalah min 1 pangkat Q. Nah, sama dengan B per PQ 1 min 1 pangkat Q gitu. Nah, oke. Nah, ini punya hasil, ada kemungkinan dua hasil. Nah, ini kemungkinan dua hasil. Nah, kalau misalkan kita punya P yang gasal misalkan min 1 pangkat 1 kan. Nah, kalau misalkan ini P nya gasal, berarti kan min 1 pangkat 1 kan min 1 kurangi 1, min 1 kan 2 ya, berarti kan kalau jadinya 2A per pi P itu kan untuk P gasal ya. Kalau P nya genap ya 0, min 1 kuadrat 0 untuk P genap gitu. Nah, ini dengan cara yang sama di sini jadinya 2B per PQ untuk Q gasal ya, ini 0 untuk Q ke genap gitu. Nah ya, tentu saja yang berikutnya kita ini sama dengan ini A per 2 ya, ini ada A per 2 nya. Tentu saja kita pilih ya, untuk variabel yang P itu sama dengan M ya, sehingga itu ya P sama dengan N ya, sama dengan N. Nah, sehingga kalau kita punya delta NP itu 1, nah kalau misalkan Q nya itu sama dengan ini, sama dengan M, sudah, berarti kan itu berarti kan delta MQ itu sama dengan 1. Nah, sehingga
variabel-variabel yang di sini nanti semua ganti ya. Nah, maka hasilnya adalah V0 ya. Nah, itu V0, itu V0 ya. Nah, dikalikan itu 2A per pi P, P-nya kan sudah diganti N di sini. Nah, itu dikalikan 2B per pi M ya, Q-nya sudah diganti M di sini. Nah, itu sama dengan ya, sama dengan ini ya. Ini sama dengan yang ini kan A per 2 kali A per 2 kan A per 4 ya. A per 4 itu sama dengan A, ini A per 4 tadi kan sinus hiperbolik ya, sinus hiperbolik dari ini ya, sinus hiperbolik ini ya, kelupaan hiperboliknya. Sinus hiperbolik, ini hiperbolik ya, ini hiperbolik. Nah, hiperbolik dari pi akar apa tadi, akar n kuadrat per a kuadrat plus m kuadrat per b kuadrat c gitu. Yang ini sudah ya, ini kan a per 2 kali a per 2, a kuadrat per 4 ya, a kuadrat per 4 harusnya. Nah, ini coret gitu kan. Nah, ini jangan lupa ada ANM ya, ANM. Nah, sehingga kalau misalkan kita kalikan di sini ya, ANM ini kita dapat ya di sini 4 dikalikan V 4 dikalikan V0 ya. Nah, 4 dikalikan V0 ya, 4 kalikan V0 4 V0, 4 kali 2 kali 2 16 ya. 16 V0 ya dibagi per ya pi kuadrat AB ya. Ini dikalikan ya, dikalikan ini dibagi dengan ya, dikalikan seper ya mn ya, itu seper mn ya, seper mn sin hiperbolik ya, hiperbolik ini ya, n kuadrat per a kuadrat plus m kuadrat per b kuadrat ya c itu. Nah, ini adalah hasil konstantanya di sini ya. Nah, oke, kita dapatkan ini. Nah, lalu bagaimana dengan solusi akhirnya? Ya, solusi akhirnya ya kita substitusikan ke sini. Di sini ya, solusi akhirnya di sini. Nah, ya tentu saja kita kopas saja lah ya, biar kita nggak bingung di sini. Nah, ini. Nah, kita sambil buat patokan ya di sini. Nah, maka solusinya adalah ya, di sini V ya, V x y z ya. Jelas di sini sigma nm nya jalan ya, ini sigma nm, situ dikalikan anm ya, anm nya. Nah, ini kan ada apa, ada 16 V0 ya, 16 V0 itu per pi kuadrat AB ini bisa dikeluarkan ya, 16 V0 per pi kuadrat AB itu bisa dikeluarkan. Lalu ini ya, ini dikalikan apa, ini dikalikan sinus ya, dikalikan sinus apa itu, sinus ini seper mn ya, dikalikan seper mn sinus np per ax dikalikan sinus mp per by ya. Lalu ada variabel ini seper sin hiperboliknya. Nah, berarti kan sin hiperbolik pi itu kan akar n kuadrat per a kuadrat m kuadrat per b kuadrat z. Nah, satunya yang bagian bawahnya itu adalah sin hiperbolik pi ya, akar ini ya tadi, akar n kuadrat per a kuadrat plus m kuadrat per b kuadrat c gitu. Nah, ini c nya di luar. Nah, c gitu. Nah, sehingga kita dapatkan solusi ya, solusi tuntasnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kan ada 16 V0 per pi kuadrat AB ya, gitu. Nah, lalu masukkan ke solusi yang tadi. Nah, solusi umumnya tadi ya. Ini
ya, masukkan, nah sehingga didapatkan ini ya. Nah begitu. Nah, ini kita bisa pindahkan ya, begitu. Nah ini, oke. Nah ini adalah solusi tuntasnya. Ya, ini solusi tuntasnya sebagai berikut di situ. Sebentar. Eh, Sebentar, biarkan saya ngecek dulu jawabannya. Ini ya kan? Oh iya iya, maaf. Ini kan integral 0 sampai B ya. Harusnya ini kan B per 2 ya. Itu B per 2. Nah, ini salah ya, bukan A per 2. Ini adalah B per 2. Ini adalah B per B per 2. Gitu. Nah, ini adalah B per 2 ya. Jadi tadi ada kesalahan di situ. Nah, sehingga di sini bukan A per 2 dikalikan A per 2, melainkan A per 2 dikalikan B per 2, yaitu ini biarkan itu ya. Tadi kan di sini berarti kan AB ya, AB. Nah, A-nya coret, B-nya coret gitu kan. Nah, sehingga kita punya di sini 16V0 per pi kuadrat ya. Nah, ini salah ini. Nah, ini per pi kuadrat. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, berikut adalah jawabannya. Jadi eh, pelajarannya di sini adalah kita harus berhati-hati dalam memasukkan batas integral. Jangan sampai kita melakukan kesalahan sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di sini. Nah, di sini ya tadi ada kesalahan di sini kan 0 sampai B, maka hasilnya B per 2 ya. Kalau 0 sampai A berarti A per 2. Ini sudah ada di Vismat ya. Nah, begitu. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.